Waduh, ini kebanyakan dilakukan oleh para pendaki pemula ya. Mereka membawa perlengkapan seperti mau pindah rumah atau kena bencana alam ya. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Anda tahu sendiri kanal saya. Jika tidak tahu, baca di channel saya ya, yang ini. Dan apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sehat fisiknya, kantongnya, ataupun percintaannya. Ups. Video kali ini masih akan membahas tentang pendaki pemula tentunya. Sama seperti dua video sebelumnya, karena masih banyak sesuatu dan lain hal yang harus dibahas tentang para pendaki pemula ini. Dan untuk kalian yang belum menonton kedua video sebelumnya, saya sarankan nonton dulu kedua videonya agar supaya mengerti pembahasan kita sampai di mana ya untuk video kali ini. Biar tahu ini apa, ini siapa, itu siapa, dan ini bagaimana agar Anda tidak bingung tentunya. Di video kali ini kita akan membahas 10 tips mendaki gunung untuk para pendaki pemula. Saksikan videonya sampai selesai. Tips yang pertama adalah melatih fisik dan keseimbangan. Tentunya jika mendaki gunung ini adalah salah satu faktor utama yang harus diperhatikan para pendaki pemula saat sebelum naik gunung. Melatih fisik adalah sesuatu hal yang sangat penting jika ingin dapat foto yang bagus tentunya. Jika ingin mendaki gunung, tentu itu tujuan Anda kan naik gunung. Dan juga melatih keseimbangan Anda agar tidak berpijak dan mungkin tidak seimbang ketika berpijak. Anda pernah begitu? Berpijak pada orang yang tidak seimbang? Oh no! Saya di sini menyarankan Anda untuk olahraga lari ya di sini, baik itu olahraga pagi, siang ataupun sore ataupun malam, olahraga lari tentunya. Karena dengan lari itu Anda bisa menyimbangkan berat badan Anda dan melatih fisik Anda ketika perjalanan yang jauh dan berat untuk mendaki gunung. Disarankan 1 bulan sebelum teman-teman para pendaki pemula ini harus melatih fisiknya tentunya. Apalagi di era sekarang yang masih di rumah aja, fisik tentunya tidak pernah dilatih sama sekali. Yang dilatih hanya perut saja dari yang ya kalian tahu. Jika melatih fisik seminggu sebelumnya mungkin kurang efektif ya menurut saya. Dan itu bisa mengakibatkan Anda kelelahan karena fisik yang tidak biasa lagi. Jalan-jalan mungkin atau olahraga atau membawa beban yang berat, dan itu akan mengakibatkan Anda sedikit demi sedikit berhenti, 2 langkah berhenti, 3 langkah berhenti karena kelelahan dengan barang bawaan Anda juga yang terlalu berat ya. Apalagi di masa pandemi ini yang cuma makan tidur, udah kayak roti dipakein ragi, ngembang besar. Tapi jangan tanya perkembangan berat badan saya ya. No, tidak. Yang kedua adalah perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi ini seperti yang teman-teman ketahui ada di video di atas ini. Ada di video sebelumnya tentang 3 perlengkapan wajib untuk naik gunung, dan perlengkapan lainnya harusnya diberitahukan oleh ketua tim Anda atau teman-teman Anda ketika naik gunung, seperti baju, berapa set misalnya bajunya ada 10, hanya ada 10. Pakaian dalam, senter, kupluk atau topi, atau yang biasa pakai syal itu ya silakan pakai syal. Perlengkapan pribadi akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Jika musim hujan, mungkin Anda akan membawa lebih banyak pakaian, dan jika kemarau Anda mungkin harus membawa air yang lebih banyak, mungkin begitu ya. Ketiga, perlengkapan yang tidak lazim. Waduh, ini kebanyakan dilakukan oleh para pendaki pemula ya. Mereka membawa perlengkapan seperti mau pindah rumah atau kena bencana alam ya. Biasanya seperti perlengkapan mandi, handuk besar, shampoo sebotol, kemudian sabun yang baru, sabun mungkin cair ataupun batangan, atau odol, pasta gigi yang panjang. Ada juga yang bawa krim wajah yang biasanya dipakai pagi
Dan malam, aduh Neng, kita itu mau mendaki ya kayak gitu, panas-panasan. Kalau nggak mau mendaki virtual aja, tonton video saya ya, yang mendaki gunung, biar Anda gak kepanasan, tapi bisa melihat view yang bagus. Nice. Dan kira-kira perlengkapan tidak lazim apa yang pernah Anda atau teman Anda bawa saat naik gunung? Silahkan tuliskan komentarnya di bawah sini. Mungkin ada yang lebih lucu dari itu. Keempat, rekan dalam pendakian. Salah satu teman dalam pendakian ini atau rekan Anda atau teman satu tim Anda dalam pendakian ini sudah pasti orang yang Anda kenal. Baik itu watak, tabiat, atau kebiasaannya. Ya teman lah, bukan cuma kenalan atau teman di Facebook aja. Karena lucu juga jika Anda mendaki gunung dengan orang yang baru Anda kenal 1 atau 2 hari. Wah, bahaya nih. Kalau Anda hilang atau diculik, wah. Nanti jadi deadline lagi. Seorang pendaki hilang diculik oleh temannya yang baru dikenal. Temannya yang baru dikenal. Seorang pendaki hilang diculik oleh orang yang baru dikenalnya. Dan pastikan orang ini tidak bentrok dengan Anda ya, karena sulit juga jika Anda tidak cocok dengan orang ini dan Anda harus mendaki gunung dengannya. 2 hari dan 3 malam. 2 malam dan 3 hari bersamanya. Waduh, gak kebayang tuh dalam tenda sama-sama. Terus ada sesuatu ketidakcocokan. Waduh. Kemudian pastikan rekan Anda tahu tujuan dari perjalanan kita. Punya pengalaman dan tak hanya 3 atau 4 kali naik gunung, mampu membagi tugas masing-masing. Punya rencana yang matang, mulai dari persiapan, perjalanan, dan ketika sampai di tujuan, kemudian pulang. Tahu seluk-beluk tentang perjalanan juga penting, seperti transportasi apa yang harus kita ambil. Kemudian punya beberapa opsi pilihan bagi teman-teman, seperti apakah kita harus DO. Nice. DO di Manado kayak gitu. Nice. Jadi harus DO mungkin. Kumpul Nice. sakti yang Nice. bisa membawa Anda ke tempat tujuan Anda dengan begini-begini aja di Nice. tengah jalan. Salah, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan, waduh. Atau bisa jadi dia punya opsi-opsi lain dan tahu berapa lama durasi perjalanan, kondisi jalur, dan lain-lain. Dan untuk tips keempat ini, mungkin akan saya buatkan sebuah video lain karena sepertinya akan sangat panjang sekali membahas tentang rekan dalam perjalanan Anda saat naik gunung. Nomor 5, obat-obatan pribadi. Masalah adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan dan muncul secara tiba-tiba. Seperti ada pepatah mengatakan, sedia senter sebelum hujan. Salah, sedia senter sebelum mati lampu. Iya, itu maksudnya. Jika hujan, kebanyakan mati lampu. Jadi Anda harus sedia senter sebelum mati lampu. Wait a minute. Obat-obatan pribadi disarankan dibawa oleh teman-teman karena bukan berarti dalam tim Anda tidak membawa P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kelaparan. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan berarti dalam tim Anda ada yang membawa P3K dan obat-obatan pribadi ini tidak lagi dibawa. Obat-obatan pribadi ini sangat penting dibawa karena mungkin saja dalam P3K itu tidak terdapat obat-obatan pribadi Anda. Mungkin Anda sakit asma dan naik gunung ya, aneh juga. Mungkin ada dosis-dosis tertentu dari obat Anda sehingga penyakit Anda bisa disembuhkan dan obat-obatan yang ada di P3K tidak dapat menyembuhkan sakit Anda mungkin dalam pendakian. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di 1 atau 2 detik ke depan, 1 atau 2 menit ke depan, 1 atau 2 jam kemudian. Bisa jadi Anda naik gunung dengan keadaan sehat, tapi saat perjalanan Anda bisa saja sakit, kita tidak pernah tahu. Nomor 6, informasi jalur, rute, medan, dan lain-lainnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, pastikan Anda punya rekan yang tahu 3 hal tersebut. Karena kenapa? Dia harus tahu rute, medan, dan perjalanannya seperti apa. Karena bisa jadi jika jalur atau rutenya banyak dan bercabang-cabang, tim Anda bukan sampai ke tujuan malah berputar-putar di tempat tersebut.
Atau muncul di tempat yang tidak kalian inginkan. Misalnya kalian ingin ke pos 1, munculnya ke kampung sebelah. Misalnya kalian ingin ke pos 2, munculnya di base camp. Waduh. Udah motong jalan aja. Dan seperti itulah, pastikan teman-teman Anda tahu ketiga hal tersebut, kemudian medan dan jalurnya. Sebagai seorang ketua tim atau sebagai tim, karena harus saling melengkapi ya dalam sebuah tim, kita harus saling tahu fisik dari teman-teman kita, karena jika kelelahan harusnya diputuskan untuk berhenti saja, jangan terlalu memaksakan. Apalagi para pendaki pemula ini belum biasa untuk naik gunung tentunya. Membawa beban yang berat juga adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa pendaki pemula ini jalannya pelan dan lambat, tidak seperti kalian-kalian yang sudah sering naik gunung. Kemudian kebiasaan kalian untuk naik gunung saat malam itu sangat tidak dianjurkan. Jadi semua faktor tersebut bisa menjadi alasan kenapa para pendaki pemula ini harus dimaklumi ketika naik gunung. Tapi bukan berarti juga ketika Anda tidak mampu untuk naik gunung, Anda memaksakan kehendak Anda untuk naik gunung, para pendaki pemula. Ingat, gunung tidak akan bergeser dari tempatnya. Keindahan akan tetap ada dan tetap selalu ada seperti bagaimana mestinya, dan selalu begitu. Permasalahannya jika terjadi sesuatu pada Anda, Andalah yang berubah. Bunga yang katanya abadi, seperti cintamu dan dia yang katanya abadi, dan akhirnya harus pupus di tengah jalan. Beruntung jika itu malam hari, Anda dapat berjalan sedikit di balik semak-semak dan melakukan